الله وبركاته. أحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita perpanjang sebentar i'tikaf kita sambil kita ngaji kitab Aqidatul Awam karya Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Sebelumnya kita buka dengan kirim al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladih wa dzurriyyatihi min ahli baiti. La Syekh Nazaran Tafi Abdullah Syekh Marfatullah Syekh Baiti Usman wa man dasabu ilaihim ila Sayyid Ahmad Al-Marzuki ila Sayyid Muhammad bin Alawi ila Kiai Ustaz Muhammad Yahya Ulumuddin Allahumma fa'na bi ulami fi dhari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita melanjutkan mengkaji kitab Aqidatul Awam. Kemarin kita membahas tentang sifat-sifat jaiz bagi para nabi. Jadi konsepnya Ahlus Sunnah ya, konsepnya Ahlus Sunnah itu pakemnya di dalam memahami rukun iman yang 6 itu, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi, rasul, kitab-kitab dan seterusnya. Itu ada pakem-pakemnya, di antaranya yang mesti dikuasai atau yang mesti diketahui adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang secara akal tidak mungkin tidak ada pada zat Allah, yaitu sifat 20 itu. Yang biasa kita hafal tuh ada apa namanya? Lagunya. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalaqatul hawadits dan seterusnya. Itu memang untuk mengkonter faham-faham yang menyeleweng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita fahami satu persatu sifat-sifat Allah tersebut. Kemudian berikutnya iman kepada Nabi dan Rasul. Sebelum iman kepada malaikat nanti ini urutannya dalam kitab ini begitu. Jadi Nabi Rasul juga Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi dan Rasul kepada umat ini. Walaupun pengiriman Allah kepada umat ini adalah sifat jaiz bagi Allah. Allah bisa saja mengirim Nabi Rasul, bisa saja tidak mengirim. Jadi itu bukan kewajiban bagi Allah. Allah harus mengirim Nabi Rasul. Tidak. Sebagaimana kita pelajari kemarin bahwa Allah memiliki sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz? Sifat mengerjakan sesuatu yang mungkin ataupun meninggalkannya. Nah, dikirimnya Nabi dan Rasul ke bumi ini, ke dunia ini, itu secara akal tuh perkara yang jaiz. Maksudnya bukan sesuatu yang harus terjadi, mesti terjadi. Seandainya Allah tidak mengirim Nabi Rasul pun secara akal menerima saja. Maknanya itu bukan kewajiban bagi Allah. Jadi sifat jaiz bagi Allah itu maksudnya tidak ada kewajiban bagi Allah. Tidak ada yang bisa dan boleh mengatur Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kalau bahasa Al-Qur'an begitu. Untuk makhluk nanti akan ditanya. Kenapa buat begini, kenapa buat begitu. Tapi kali Allah la yus'alu amma yaf'alu. Allah enggak boleh ditanya, kenapa Allah buat begini, kenapa Allah buat begitu. Karena Allah yang memiliki, yang punya, Allah yang ngatur. Kan begitu. Sama seperti misalkan kita punya barang, kita beli kambing, misalnya beli kambing, kemudian setiap hari kita kasih makan, terus kambing itu juga memberikan susu kepada tuannya. Nah, dia juga baik-baik, kambing itu nggak pernah ngelawan. Nah, tiba-tiba langsung disembelih. Akhirnya tetangganya protes, "Loh, kamu kok kambing udah ngasih susu setiap hari, kok kamu sembelih gimana?" Maka sebenarnya
secara kehidupan kita sehari-hari, ini yang keliru ya yang tanya, waktu itu kambing milik dia, mau diapain ya terserah pemiliknya kan begitu. Padahal itu baru baru kambing dapat beli atau kambing dapat dikasih atau bagaimana. Nah, sedangkan Allah ini yang membuat, Allah itu yang menciptakan. Nol, makhluk itu nggak ada kontribusi sama sekali, nol, tidak ada modal sama sekali. Maka Allah bebas mau menciptakan apapun kepada hambanya itu bebas. Nah sekarang para nabi, para rasul, kemarin sudah kita singgung sedikit bahwa nabi rasul itu memiliki sifat yang wajib. Maksudnya secara akal tidak bisa menerima kalau rasul itu tidak bersifat dengan sifat-sifat itu. Ada berapa sifat wajib bagi rasul? Ada 4, yaitu arsala anbiya dzawi fatonah. Kalau di yang biasa kita hafal ya siddiq, amanah, tabligh dengan fatonah. Siddiq itu artinya benar di dalam ucapannya senantiasa benar sesuai dengan kenyataan. Tidak mungkin Nabi mengucapkan demikian terus kenyataannya beda, itu nggak mungkin. Karena nanti kalau misalkan Nabi itu bohong, gitu, maka ada kemungkinan seluruh risalah-risalah yang disampaikan itu bohong juga, sehingga jadi kacau aturan agama. Kemudian yang kedua, siddiq amanah. Amanah artinya ya amanah, tidak mungkin khianat, tidak mungkin maksiat kepada Allah walaupun hal-hal yang makruh, walaupun dengan sengaja lah ya, dengan sengaja. Tidak mungkin Nabi itu maksiat. Amanah itu artinya tidak mungkin Nabi itu maksiat. Nabi itu maksum, terjaga dari seluruh kemungkaran. Kemudian tabligh artinya menyampaikan. Maksudnya Nabi itu semuanya risalah dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan total, nggak ada yang disembunyikan. Contoh misalkan Al-Qur'an 30 juz. Nah, ada yang Nabi sembunyiin. Misalkan mungkin bagian kulhu falak nas nggak disampaikan. Nah, ini buat aku sendiri aja lah karena ini spesial kayaknya nih surat ini. Nggak saya sampaikan, untuk aku sendiri aja. Nggak mungkin. Nah, karena nanti ada ya faham Syiah. Ya. Faham Syiah itu mereka mengatakan mereka punya pemahaman Quran yang sekarang ini belum lengkap. Quran sekarang belum lengkap. Nanti Quran lengkap itu nanti ketika Imam Mahdi turun baru nanti Quran dilengkapi. Nah, ini pemahaman yang keliru, menyimpang dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita misalnya kan kita tahu maksudnya tentang menguasai sifat wajib bagi Rasul itu mesti punya sifat tabligh, artinya menyampaikan seluruh risalah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Kalau kita sudah paham itu, udah kita pegang kuat-kuat, sehingga nanti ketika ada orang punya pemahaman, itu Quran yang ada tuh masih belum lengkap tuh. Masih ada yang disembunyiin, nanti itu Imam Mahdi datang, baru nanti dilengkapin. Begitu. Nah, maka kita sudah, enggak mungkin. Karena Nabi itu sudah punya sifat tabligh. Tabligh artinya menyampaikan semuanya tanpa terkurang satu huruf pun. Karena nanti ada di beberapa golongan-golongan yang nyeleweng itu punya pemahaman begitu, dan itu juga banyak pengikutnya. Makanya kita ngaji itu ya sedikit-sedikit supaya memahami pakemnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian yang keempat, fatona itu artinya cerdas. Tidak mungkin Nabi itu idiot, tidak mungkin Nabi itu gila, tidak mungkin Nabi itu ada gangguan pada otaknya, tidak mungkin. Semua Nabi cerdas, semua Nabi itu normal dan bisa mengalahkan hujah-hujah musuh-musuh Nabi dan Rasul. Wallahu a'lam. Nah, kemudian karena sudah sifat wajib, berarti ada sifat kebalikannya, mustahil. Tadi sudah kita bahas, kalau Nabi itu siddiq, maka nggak mungkin Nabi itu bohong. Kalau Nabi itu amanah, maka tidak mungkin Nabi itu khianat kepada Allah. Kalau Nabi itu tabligh, menyampaikan, maka Nabi tidak mungkin kitman, tidak mungkin menyembunyikan syariat. Tentunya semua disampaikan secara total. Nah sekarang kemaksuman para Nabi Rasul. Yang kemarin juga sudah kita bahas tentang sifat jaiz.
ada yang boleh bagi Rasul, boleh terjadi, boleh enggak, gitu lah. Boleh terjadi, boleh enggak. Yaitu apa? Yaitu a'rad basyariyah, hal-hal yang menimpa manusia pada umumnya. Karena Nabi itu ya basyar itu artinya manusia. Tetapi la kal basyari, tidak seperti umumnya manusia. Tidak seperti umumnya manusia. Karena manusia, maka ia mengalami hal-hal yang dialami manusia. Ya sakit. Ya normal Nabi sakit. Nabi lapar juga. Bahkan sampai saking laparnya, pernah sampai mengikat batu di perutnya, di pinggangnya. Kemudian Nabi nikah juga. Punya istri, punya anak juga. Nabi kerja juga. Nabi makan dan kerja keliling-keliling di pasar, jualan di pasar. Yaitu hal-hal yang dialami umumnya manusia, gitu. Karena itu adalah sebagai contoh. Karena Nabi itu contoh untuk manusia, maka berarti contoh itu berupa manusia, sehingga bisa dicontoh dalam segala aspek. Di keluarga, contohnya gimana? Kalau Nabi itu tidak punya keluarga, maka kita punya alasan untuk tidak taat kepada Allah dalam hal kekeluargaan kita. Karena kita bilang, mana contohnya? Nabi kan tidak punya keluarga. Nah, Nabi kan orang spesial. Kita kan orang biasa. Gimana kita mau taat sama Allah dalam keluarga kita? Nah, gitu. Makanya Nabi Rasul semuanya mengalami bahkan mungkin lebih buruk daripada yang kita alami, kan gitu. Dan Nabi Ayub, keluarganya hilang semuanya. Anaknya wafat semua, punya sakit lagi. Kemudian pengikut-pengikutnya pada meninggalkan beliau. So kita mau ngeluh apa? Itu Nabi Ayub sebagai simbolnya kesabaran. Gitu. Ada Nabi yang sampai tua belum punya anak. Nabi Zakaria. Ya, Nabi Ibrahim juga begitu. Begitu juga ada Nabi yang istrinya tuh durhaka, istrinya nggak nurut. Nabi Nuh, Nabi Lut, alaihi wassalatu wassalam, dan macam-macam. Sehingga contoh contoh kehidupan kita apapun itu bentuknya, itu semua sudah ada pada diri Nabi Rasul. Sehingga kita nggak punya alasan sama sekali untuk tidak nyontoh Nabi dan Rasul. Kita mau alasan apa? Monggo silakan kasih alasan. Saya sibuk dengan urusan kerajaan, rakyat saya banyak. Nabi Sulaiman raja juga. Sehingga ada Nabi yang raja, ada Nabi yang petani, ada Nabi yang penggembala, ada Nabi yang pedagang, ada Nabi yang panglima perang. Itu semua tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk taat kepada Allah. Lalu sekarang kita mau alasan apa? Monggo. Alasan apa kita? Nggak ada alasan kan? Nah, itu karena hikmahnya Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi itu manusia dan punya kesibukan-kesibukan umumnya manusia. Tapi orang-orang yang sempit akalnya, mereka mengatakan mali hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Kok rasul, nabi, kok utusan Allah, kok utusan Tuhan, kok manusia kayak kita nih gimana? Masa bareng-bareng sama kita jualan di pasar, makan. Nah, kok utusan Allah tuh kok kayak gitu? Mestinya malaikat lah yang spesial. Itu pikiran-pikiran yang pendek. Nanti begitu dikirim malaikat, akhirnya punya alasan untuk tidak mau taat kepada utusan Allah. Ya kan nggak sama, dia kan malaikat, nggak butuh tidur, kita kan ngantuk juga. Akhirnya hikmahnya Allah SWT kirim Nabi Rasul manusia dan mengalami hal-hal yang dialami manusia pada umumnya. Tapi dan catatan tidak sampai mengurangi kemuliaan para Nabi dan Rasul. Gak mungkin Nabi Rasul tuh ya sakit, tapi gak mungkin sakit sampai bisu, sampai tuli, gak mungkin. Karena itu cacat yang sampai mengurangi kehormatan Nabi dan Rasul. Wallahu a'lam. Nah, sekarang kita masuk pada ismatul anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Kemaksuman atau terjaganya Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam dari segala maksiat. Qala an-nadhim rahimahullah. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Ismatuhum. Satu nazam aja. Ismatuhum, kemaksumannya Nabi dan Rasul, kasairil malaikah, seperti malaikat, wajibatun adalah wajib. Malaikat itu kan terjaga.
Malaikat tuh punya sifat taat 100%. Tidak ada sisi maksiatnya itu malaikat. Ya ibarat kata kalau kita robot lah, robot. Robot itu kan tidak ada bangkangnya sama sekali. Apa kita perintah, dia nurut. Nah itu malaikat begitu. Ini nggak ada sisi nafsunya itu tidak ada. Malaikat tuh tidak punya rasa ngantuk, tidak punya rasa capek, nggak punya rasa ingin terhadap lawan jenis. Nah, malaikat juga gendernya apa juga tidak tahu. Wallahu a'lam. Bukan pria juga bukan wanita. Nah kemudian malaikat tuh diantara sifatnya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah maksiat kepada perintah Allah dan senantiasa mengerjakan apa perintah Allah. Itu maksumnya malaikat. Nah sekarang ismatuhum, kemaksumannya Nabi dan Rasul kasairil malaikah, seperti para malaikat, wajibatun wajib. Kita wajib meyakini Nabi Rasul juga seperti malaikat, maksumnya dalam hal tidak pernah maksiat. Wa fadlul malaikah, dan Nabi Rasul itu melebihi atau melampaui al malaikah, para malaikat. Nabi Rasul derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa kok begitu? Kenapa begitu? Karena level taatnya Nabi Rasul itu lebih sulit. Kenapa lebih sulit? Karena Nabi Rasul punya nafsu, punya syahwat. Gitu. Kalau robot itu kan nurut, kan memang dia tidak punya keinginan, dia nggak butuh makan, dia tidak butuh istri, dia tidak butuh kerja dan lain sebagainya. Pokoknya dia nurut apa kata perintah yang punya. Robot kan gitu, tidak ada capek, pokoknya kamu kerja, kerja. Malaikat tuh gitu, sehingga ketaatan pada malaikat itu lebih mudah daripada ketaatan manusia. Maka Nabi Rasul tuh levelnya di atasnya malaikat. Sehingga malaikat tuh levelnya cuma melayani Nabi. Bahkan petingginya malaikat siapa? Malaikat paling utama siapa? Malaikat Jibril. Apa tugasnya? Cuma melayani wahyu aja, melayani para nabi. Pelayannya Nabi. Nah, jadi istilahnya ibarat kita posnya lah, tukang posnya para nabi para rasul. Sehingga Nabi Rasul itu derajatnya jauh lebih mulia daripada malaikat. Itu nazamnya, ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Kalau kita ingat-ingat nazamnya, berarti kita punya pakemnya. Nabi Rasul itu maksum, Nabi Rasul nggak mungkin maksiat. Ismatuhum, mufradatnya nih, kalimat-kalimatnya. Ismatuhum, kalimat lafaz ismatuhum, al-ismah lughatan secara bahasa mutlaqul hifzi, adalah penjagaan secara umum, penjagaan dari Allah. Wastilahan, tetapi secara istilah tauhid di sini maksudnya hifdzullah, penjagaan Allah lahum kepada para nabi rasul, minadz-dzambi, dari dosa, ma'astilahati wuqu'ihi, beserta mustahil terjadinya dosa pada nabi dan rasul. Jadi dalam hal ini maksudnya ismatuhum, nabi itu mustahil maksiat secara sengaja. Asyarhu, keterangannya, yajibu wajib ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf, setiap orang dewasa, kita nih orang yang sudah dewasa, balik dan juga akalnya sehat, apa wajib? Ayya'taqidah, untuk mengiktikadkan atau meyakini annal anbiya war rusul, sungguhnya nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam maksumuna, adalah maksum. Apa maksum? Terjaga dari maksiat. Kama annal malaikata, sebagaimana para malaikat maksumuna, mereka juga maksum, mereka juga terjaga dari maksiat. Malaikat tidak ada yang maksiat, malaikat tidak ada yang ingkar dari perintah Allah. Fahum, maka para nabi rasul itu munazzahuna, mereka dibersihkan anil wuqu'i, dari melaksanakan, dari mengerjakan fil ma'asi, dalam maksiat-maksiat. Anil wuqu'i, dalam terjatuh, fil ma'asi, pada maksiat-maksiat. Fala yatrukuna, maka mereka tidak akan meninggalkan wajiban perkara wajib. Nabi nggak mungkin meninggalkan wajib. Nabi kok nggak sholat tuh nggak mungkin. Nah gitu bahasanya. Lah kok sekarang ada umatnya, saya ini udah tingkatan makrifat yang sehingga saya tidak sholat lagi.
Oh Nabi aja udah sholat loh, masa kamu lebih baik daripada Nabi? Nah gitu loh. Sehingga kita tuh kalau paham ahlus sunnahnya tuh mantap tuh, jadi nggak heran sama yang begitu-begitu tuh. Semua orang mau dia apa namanya bisa ngelihat masa depan, mau dia bisa jalan di air kayak gimana, nggak heran. Kalau dia tuh nggak sholat, berarti dia keliru, nggak ikut Nabi. Sedangkan Nabi itu kan yang dijamin sama Allah kebenarannya, kan begitu. Kalau dia nggak ikut Nabi, berarti keliru. Nah itu serangga-serangga juga bisa jalan di air. Ngapain heran sama manusia di air? Makhluk Allah banyak yang bisa jalan di air. Nah, ikan juga berenang di air. Apa bedanya sama ikan? Hingga pakemnya Ahlus Sunnah itu ya Nabi pegang sama syariat. Sehingga bukan asal-asal bisa sakti begini begitu terus wah ini yang bisa dicontoh ini. Contoh itu bukan itu. Contoh itu para nabi dan rasul yang sudah dijamin oleh pencipta alam semesta. Nah, itu adalah nabi dan rasul. Yang lain-lain tuh nggak dijamin sama Allah. Fala yatrukuna, maka nabi rasul tidak akan meninggalkan kewajiban perkara wajib. Wala yartakibuna, dan mereka tidak akan mengerjakan muharraman perkara yang haram. Nabi nggak mungkin mereka ngerjakan perkara haram, zina, naudzubillah dan lain-lain. Wala yatasifuna, dan tidaklah nabi rasul bersifat illa bil akhlaqil karimati, kecuali dengan akhlak-akhlak yang mulia. Li'annahum, kenapa kok demikian? Karena mereka itu qudwatun, adalah panutan, hasanatun, yang baik. Nabi itu ya sebagai panutan, sebagai penuntun yang baik. Wal mathalul a'la, dan contoh yang terbaik, contoh yang tertinggi, alladzi yattajihu ilaihin nasu, yang manusia semua menuju kepadanya. Puncak contoh tuh Nabi dan Rasul. Masa kalau Nabi Rasul tuh cacat, yo apa namanya, berarti atatannya cacat juga. Wallahu, dan Allah huwallazi tawalla ta'dibahum, yang mengurusi pendidikan Nabi Rasul. Jadi langsung Allah yang apa namanya yang mengurusi pendidikan Nabi Rasul sehingga terjaga terus. Wa tahdzibahum, dan kebersihannya Nabi Rasul. Wa ta'limahum, dan mengajari Nabi Rasul hatta kanu ahlan lidzalik, sehingga mereka itu memang cocok dengan apa-apa yang disifati kepada mereka. Nabi Rasul semua dibimbing oleh Allah SWT, semuanya tanpa terkecuali. Ya kita juga sebenarnya. Karena Nabi Rasulnya istimewa sebagai wakil dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah SWT jadikan mereka itu bersih dari segala sisi. Wa mimma yadullu ala ismatihim, di antara dalil yang menunjukkan, apa dalilnya kok Nabi Rasul itu gak maksiat? Apa dalilnya Nabi Rasul itu maksum, terjaga? Qauluhu ta'ala, firman Allah, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Surah At-Tur, wasbir, dan sabarlah kamu wahai Muhammad, li hukmi rabbika, terhadap hukum dari Tuhanmu, fa innaka bi a'yunina, semuanya kamu ada pada pengawasan kami. Karena diawasi sama Allah, maka enggak mungkin maksiat. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang lain, dalilnya Nabi maksum. Wa ma kana li nabiyyin ay yaghul, tidak mungkin Nabi itu ghulul itu curang di dalam pembagian ghanimah. Ghulul itu bahasa kalau dalam pembagian ghanimah, habis perang dan dapat harta ghanimah. Ghulul itu ngambil bagian duluan sebelum dibagi sama pimpinan pasukan. Nah, dia ngambil bagian duluan. Itu namanya gulul. Nggak mungkin Nabi itu gulul. Itu kan remeh kan itu. Sebenarnya kan memang sudah milik bersama. Tapi dia ngambil duluan sebelum waktunya dibagi. Nggak mungkin Nabi itu yang kayak gitu, nggak mungkin. Wa qauluhu ta'ala wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna 'ala 'aini. Ini beberapa dalil yang menyatakan Nabi Rasul itu maksum. Wahum, dan Nabi dan Rasul afdalu, lebih utama, minal malaikati, daripada malaikat. Ala ma dhahaba ilaihi jumhurul asy'ariyati,
menurut mazhab mayoritas ulama Asy'ari. Ulama-ulama yang mazhab Asy'ari dalam hal akidah ya, dalam hal teologi. Wa dalilu ala dzalik, dan dalilnya, kenapa kok, mana dalilnya Nabi Rasul itu lebih utama daripada malaikat? Kita kan mikirnya, malaikat kan dari cahaya, jadi, nah, kita mikirnya gitu. Tapi dalilnya apa? Firman Allah Ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Nah, ketika aku perintahkan kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Fasajadu, dan malaikat sujud. Menunjukkan Nabi Adam lebih utama daripada malaikat. Padahal Nabi Adam itu bukan Nabi yang paling mulia. Nabi paling mulia Nabi Muhammad. Tapi dari situ sudah kita ketahui Nabi itu lebih utama dari malaikat. Amarahum, Allah memerintahkan malaikat bisujudi, dengan sujud, ta'ziman lahu, karena mengagungkan Nabi Adam. Falau lam yakun Adamu, seandainya Nabi Adam afdola, tidak lebih utama, minhum, daripada malaikat, lama amaru bisujudi lahu, maka lama umiru bisujudi lahu, maka malaikat tidak mungkin diperintah untuk sujud. Wa mimma yajibu, dan diantara yang wajib i'tiqaduhum, yakininya, anna ba'dal anbiya'i war rusul, bahwa sebagian nabi dan rasul afdal, lebih utama, min ba'din, dari sebagian yang lain. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah nabi rasul, faddalna ba'dahum ala ba'd, sebagian aku muliakan daripada sebagian yang lain. Jadi nabi rasul itu memang kita yakini bahwa derajatnya tidak sama. Walaupun mereka sama-sama wakil dari Allah, utusan Allah, tetapi derajatnya, kemuliaannya mereka tidak sama. Sebagai kita tahu, Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, paling utama, paling puncak, paling atas. Dengan nabi-nabi yang lain itu di bawahnya. Itu mesti kita yakini juga. Dan kemuliaannya itu tidak sesuai dengan urutan. Yang pertama, kan Nabi Adam, Nabi pertama berarti paling mulia. Tidak. Allah bebas memuliakan mana sesuai kemauannya Allah. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Aku muliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'd. Surah Al-Isra. Aku telah muliakan, aku telah utamakan sebagian nabi di atas sebagian yang lain. Wala yu'aridu hadza fi qoulihi ta'ala, dan tidak bertentangan. Wa la yu'aridu hadza qauluhu ta'ala, ada firman Allah Ta'ala mengatakan, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihil mu'minun kullun amana billahi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kita tidak membeda-bedakan satupun di antara Nabi Rasul. Apakah ini bermakna Nabi Rasul semua sama derajatnya? Oh, enggak. Kelihatannya seperti bertentangan ayat ini. Tadi ayatnya mengatakan sebagian lebih utama daripada sebagian yang lain. Nah, ini mengatakan kita nggak boleh beda-bedakan Nabi satu dengan Nabi yang lain. Nah, maksudnya li'anna makna hadil ayah, maknanya ayat ini, ayat tidak membeda-bedakan Nabi Rasul itu, ada mutafriqi fi risalatihim wal imani bihim, adalah kita tidak membedakan di dalam meyakini bahwa mereka semua adalah Nabi dan Rasulnya Allah. Di dalam status Nabi dan Rasulnya mereka nggak boleh beda-bedakan. Mereka semua Nabi Rasulnya Allah. Tapi kalau dalam hal fadilah, afdoliyah, keutamaan satu dari yang lain, itu kita yakini mereka tidak sama. Oke, bisa dipaham. Jadi ayat ini tidak bertentangan. Fal mu'minuna, maka orang iman, laisu kal yahuda wan nasara, mereka tidak sama seperti Yahudi Nasara. Wahum, dan mereka itu Yahudi Nasara, alladzina yu'minuna bi ba'dihim wa yakfuruna bi ba'd. Orang iman itu bedanya dengan Yahudi dan Nasrani itu apa? Kalau iman orang mukmin itu semuanya
Nabi Rasul diimani secara total. Tapi kalau yang Yahudi dan Nasrani itu yu'minu nabi ba'dihim wa yakfuru nabi ba'dihim. Mereka iman kepada nabi sebagian dan mereka nggak mau iman kepada sebagian nabi. Sementara Nasrani ya mereka sama Nabi Isa dipegang terus bahkan mengkultuskan sampai menuhankan. Tapi sama nabi yang lain mereka nggak mau iman. Nah ini nggak diterima imannya, nggak diterima. Ya, kan mereka saya kan iman kepada Nabi Isa. Iya, tetapi dalam orang iman tuh akidahnya tidak boleh membeda-bedakan Nabi Rasul dalam hal risalah dan nubuwah. Semua Nabi Rasul mereka punya derajat Nabi dan Rasul. Yang punya derajat itu nabinya, Nabi ya Nabi, Rasul ya Rasul. Begitu juga orang Yahudi begitu ya. Orang Yahudi beriman kepada sebagian saja, sebagian Nabi Rasul, gak mau iman kepada yang lain. Maka ini imannya tertolak. Imannya tertolak dalam hal iman. Itu bedanya orang iman dengan Yahudi dan Nasrani. Fa'ulul azmi minar rusul, maka di dalam Rasul itu ada ulul azmi. Ada orang-orang yang pimpinannya. Jadi gini, Nabi dan Rasul itu jumlahnya berapa? 124.000 sebagian riwayat ya. Sebagian riwayat mengatakan jumlahnya 124.000 Nabi dan Rasul. Di antara 124.000 itu ada Rasul, yaitu jumlahnya 313. Ini menurut riwayat yang menyatakan jumlah. Ya. Dari mana jumlah ini didapatkan? Karena suatu ketika Nabi menyampaikan sahabat Nabi itu jumlahnya 124.000. Sahabat Nabi Muhammad. Ya, para sahabat itu jumlahnya 124.000. Nabi mengatakan jumlah sahabatku ini sama dengan jumlah Nabi dan Rasul. Nah, sehingga dari sini para ulama menyampaikan bahwa jumlah Nabi Rasul itu 124.000. Tapi yang lebih selamat, yang lebih aman adalah kita tidak menentukan jumlah yang pasti. Karena nggak ada riwayat yang jelas berapa jumlahnya. Hanya disampaikan jumlah nabi, jumlah sahabatku sama dengan jumlahnya para nabi dan rasul. Nah, di antara 124.000 itu ada rasul. Kalau rasul lebih spesial daripada nabi. Mari kita bahas apa bedanya nabi dan rasul. Kalau nabi itu yang diberi wahyu, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Asal dia dapat wahyu dari Allah, itu nabi. Dikonsumsi sendiri ya? Dikonsumsi sendiri. Kalau Rasul itu disampaikan kepada umat. Ringkasnya mudahnya gini. Kalau Rasul itu dia bawa syariat baru. Bawa aturan baru. Nah, kalau nabi itu masih ikut kepada syariat Rasul sebelumnya. Gitu. Ya, kalau nabi itu skopnya lebih kecil, Rasul lebih luas. Bisa jadi, tidak semua juga, nggak semua juga. Tidak semua. Jadi contoh misalkan kayak Nabi Harun, Nabi Musa itu Rasul. Tapi kok Rasul itu dia membawa syariat baru. Kadang-kadang dia ada tambahan syariat atau menghapus syariat sebelumnya. Nah, kalau Rasul yang baru dapat syariat baru. Atau kalau Nabi, misalnya Rasul wafat, Allah kirim Nabi, Allah wahyukan satu untuk jadi Nabi, meneruskan syariat Rasul ini. Nanti berikutnya ada Rasul lagi, syariatnya baru lagi. Walaupun tidak semua baru, mungkin ada sebagian dihapus, ada sebagian tambahan gitu. Gitu terus. Nah jumlahnya Rasul itu dari 124.000 itu 313 jumlahnya Rasul. Bukan. 25 itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang disebutkan dalam Al-Quran itu 25. Tetapi Rasul itu jumlahnya 313. Nah kemudian dari 313 itu ada ulul azmi. Apa ulul azmi? Ulul azmi itu puncaknya Rasul. Ulul azmi itu ada berapa? 5. Ada 5. Ulul azmi itu ada 5. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah kamu wahai Nabi Muhammad sebagaimana sabarnya ulul azmi. Ulul azmi itu Rasul yang paling puncak lah.
Siapa saja ulul azmi itu? Nabi Ibrahim, terus Nabi Muhammad, terus Nabi Isa, terus Nabi Musa, terus Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau mudahnya minim Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, Muhammad. Nah, ulul azmi siapa? Minim. Mimnya Musa, I-nya Ibrahim, Nun-nya Nuh, I-nya Isa, Mimnya Muhammad. Nah, itu diantara seluruh 313 Rasul itu ulul azmi ada 5. Dari 5 ini pimpinannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, fa ulul azmi, maka ulul azmi min rusul wahum, mereka itu Sayyidina Muhammad SAW. Pertama Nabi Muhammad, Sayyidina Ibrahim dan Nabi Ibrahim, Sayyidina Musa dan Nabi Musa, Sayyidina Isa dan Nabi Isa, Sayyidina Nuh dan Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Afdalu, lebih utama, min ghairihim, dari selain ulul azmi. Wa afdaluhum alal itlaq, dan paling utamanya Nabi Rasul secara mutlak, secara umum, Sayyidina Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau ulul azmi 5, Yeah. Rasul 313, Ya. Nabi berapa? Ya tadi itu 124.000. 124.000 Nabi Rasul. Itu memang tidak wajib diketahui jumlahnya secara umum itu adalah 124.000. Tetapi yang wajib diketahui oleh umat Islam itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Termasuk kayak Nabi Khidir, nggak disebutkan dalam Al-Quran kan? Ceritanya disebutin kan, tapi kan tidak di namanya nggak disebutkan secara redaksional. Teksnya nggak disebutkan dalam Al-Quran, sehingga kita nggak harus tahu tentang Nabi Khidir, Nabi Syith, Nabi siapa-siapa yang lain. Nah, tapi nabi-nabi yang semua tersebut namanya dalam Al-Quran, itu kita tahu minimal walaupun nggak hafal urutannya Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, tapi kita mesti tahu membedakan mana nabi mana bukan. Ya, Joko nabi bukan? Bukan itu. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan Ismail, itu nama nabi itu. Nah, paling tidak kita tahu itu mana bedakan nama nabi dan bukan. Gitu kan. Kalau kita langsung Paijo, nabi bukan tuh. Kita harus yakini itu bukan nabi. Nah, kan gitu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi paling tidak harus tahu nama-nama nabi yang 25 itu, walaupun tidak hafal secara urutannya, harus urut Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, dan seterusnya. Gitu. Wa mimma yajibu i'tiqadu, terakhir, hal yang termasuk yang wajib diyakini, anna ba'dul malaika, sebagian malaikat, karrusuli, sebagaimana rasul. Malaikat itu juga sama seperti rasul, minhum, di antara mereka, afdul min ghairihim, sebagian malaikat itu lebih utama daripada malaikat yang lain. Seperti malaikat Jibril itu lebih utama daripada malaikat-malaikat yang lain. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, dalilnya, Allahu yastafi minal malaikati rusula. Allah SWT memilih dari para malaikat juga beberapa utusan yang istimewa. Wa afdaluhum, dan paling utamanya malaikat Jibril alaihissalam adalah malaikat Jibril alaihissalam. Itu tentang Nabi dan Rasul, sifat yang wajib, mustahil, dan jaiz. Sampai sini ada yang bertanya? Tentang Nabi dan Rasul, monggo. Jika ada yang mengganjal, mungkin ada dengar faham-faham yang agak nyeleneh tentang Nabi dan Rasul, monggo ditanyakan. Tidak ada pertanyaan? Oke, kita mudah-mudahan Allah fahamkan kita. Mudah-mudahan Allah SWT istiqomahkan dalam iman dan amal. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.